Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nihayatul Husna dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2104411000009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan interpersonal dan konsep diri untuk memenuhi nilai mata kuliah keterampilan interpersonal yang diampu oleh Ibu Fatanur Baiti, Sulusia SSI, MSI. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas ialah keterampilan interpersonal. Menurut Johnson, keterampilan interpersonal ialah jumlah keseluruhan dari kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Hal ini mempengaruhi bagaimana diri kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon manusia yang lainnya. Jadi keterampilan interpersonal ini sangat berpengaruh penting untuk hubungan antar individu dengan individu yang lainnya. Kemudian ada proses keterampilan interpersonal. Yang pertama yaitu saling mengenal dan mempercayai. Suatu hubungan antar individu dapat terbangun apabila dua orang itu saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu saling berkomunikasi secara tepat dan jelas. Hubungan antar individu dapat terbangun dengan baik apabila mereka memiliki komunikasi yang tepat dan jelas. Dan yang ketiga yaitu saling menerima dan mendukung. Hal ini sangat berpengaruh apabila dua orang individu saling mendukung satu sama lain dan menerima kekurangan satu sama lain. Kemudian yang keempat, yaitu menyelesaikan konflik dan masalah dalam berhubungan dengan orang lain secara konstruktif. Penyelesaian masalah ini dapat membangun individu tersebut dan individu lainnya, dan tidak saling menghancurkan satu sama lain. Faktor-faktor keterampilan interpersonal yang pertama ada keterbukaan. Keterbukaan ini bagaimana kita mampu terbuka kepada orang lain, dan bagaimana kita mampu menerima keterbukaan orang lain terhadap diri kita. Hal itu dapat membantu kita untuk mengenal orang lain lebih jauh dan membantu orang lain untuk mengenal kita lebih jauh juga. Yang kedua, ada kepercayaan. Suatu hubungan dibangun didasari atas rasa kepercayaan itu. Contohnya, apabila kita dengan teman kita, jika kita mempercayai teman kita, maka kita dapat berbagi cerita dengan teman kita. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi. Hubungan antar dua individu dapat terbentuk apabila ada komunikasi yang baik antar individu tersebut. Dan yang keempat, ada mendengarkan. Selain berbicara, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain juga. Berikutnya, yang akan saya bahas ialah konsep diri. Konsep diri di sini, kala itu saya kerjakan bersama dua orang teman saya yang lainnya, ada Adelia Firdaus dan Nur Rizkina. Yang pertama, yang akan saya bahas ialah mengenai pengertian konsep diri. Konsep diri sendiri yaitu pandangan atau persepsi mengenai diri kita terhadap diri kita sendiri. Hal-hal itu meliputi identitas, ciri diri, harga diri, ideal diri, gambaran diri, dan juga peran diri terhadap lingkungan kita ataupun diri kita sendiri. Berikutnya ada ciri-ciri konsep diri. Menurut Inge Hutagalung, ada dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Ciri konsep diri positif yaitu terbuka, mudah bergaul, dan cepat tanggap. Sedangkan ciri konsep diri negatif, yang pertama, peka dan sulit menerima kritik. Kemudian yang kedua, sulit bergaul. Yang ketiga, sulit mengakui kesalahan. Yang keempat, kurang mampu mengungkapkan perasaan. Dan kelima, cenderung mengasingkan diri. Aspek-aspek dari konsep diri yang pertama yaitu ada aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini tuh berpengaruh kepada bentuk tubuh kita, contohnya tinggi badan kita, bentuk wajah kita, dan lain sebagainya. Dan hal itu seringkali mempengaruhi orang lain terhadap kepercayaan diri mereka. Kemudian yang kedua, ada aspek psikologis. Aspek psikologis sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu kognitif, afeksi, dan konasi. Kognitif berhubungan dengan kecerdasan, minat, bakat, dan kreativitas seseorang.
Sedangkan afeksi berhubungan dengan perasaan dari seseorang itu sendiri. Dan konasi ialah hasrat atau keinginan dari seseorang yang ingin dicapai untuk masa depannya ataupun masa-masa dekat dengan saat ini. Kemudian yang ketiga, ada aspek psikososiologis. Merupakan gabungan dari psikologis dan sosiologis, di mana hal itu persepsi mengenai perasaan dan evaluasi seseorang terhadap kecenderungan sosial yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, ada psikospiritual, yaitu gabungan dari psikologis dan spiritual, di mana seseorang dapat dinilai dari ketaatannya beribadah, kesetiaannya berdoa, dan menjalankan perintah-perintah agama yang lainnya. Dan yang terakhir, ada psikoetika dan moral. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai moral yang ada pada orang tersebut terhadap lingkungannya dan bersifat normatif, baik dari prinsip yang memberi arti dan arah bagi kehidupan seseorang. Berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ialah usia kematangan. Pada saat masih kanak-kanak, anak itu tidak akan mengetahui mengenai konsep dirinya. Namun, seiring bertambahnya usia, dia akan mengenal bagaimana konsep diri itu terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ialah penampilan diri. Seseorang dapat merasa lebih percaya diri apabila memiliki tubuh yang sehat dan sempurna. Namun, apabila orang tersebut cacat atau kurang sempurna, biasanya mereka memiliki konsep diri yang agak negatif karena mereka kurang percaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian, ada kepatutan seks. Hal ini bisa diartikan apabila wanita lebih ke arah feminin dan laki-laki ke arah maskulin. Yang berikutnya ada nama dan julukan. Seorang remaja akan malu apabila teman-teman sekelompoknya menilai namanya buruk atau memberi julukan yang buruk terhadap namanya. Kemudian ada hubungan keluarga, yaitu seorang remaja mempunyai hubungan yang erat dengan seorang anggota keluarganya, akan mengidentifikasi ciri dengan orang tersebut dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama dengan orang tersebut. Kemudian ada teman sebaya. Teman sebaya ini sangat mempengaruhi pola kepribadian seorang remaja, karena hal itu merupakan cerminan dari apa yang dia lakukan dan di lingkungan dia biasanya bergaul. Kemudian ada kreativitas. Ketika mereka mengerjakan suatu tugas akademis, kreativitasnya akan sangat dituntut. Dan hal itu mengembangkan peran individualitas yang memberi pengaruh baik pada konsep-konsep lainnya. Dan yang terakhir, ada cita-cita. Bila seorang remaja mempunyai cita-cita yang tidak realistis, dia akan mengalami kegagalan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dirinya sendiri. Hal itu mampu menimbulkan reaksi untuk menyalahkan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Kemudian, ada dimensi dari konsep diri. Yang pertama, ada dimensi internal, dibagi menjadi 3, identity self, behavior self, dan judging self. Identity self ini merupakan dimensi yang mendasar pada konsep diri yang mengacu pada pertanyaan, siapakah saya untuk menggambarkan dirinya. Kemudian ada behavior self, dari bahasanya sendiri dapat kita ketahui jika behavior ini merupakan kebiasaan dari seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga ada judging self, yaitu penilaian atau penerimaan dirinya terhadap diri mereka sendiri. Selain faktor internal, selain dimensi internal, ada pula dimensi eksternal. Yang pertama, yaitu physical self, moral ethical self, personal self, family self, dan social self. Physical self berkaitan dengan fisik atau bentuk tubuh seseorang. Ini bisa dinilai dari cantik ataupun tidak cantik, menarik maupun tidak menarik. Atau keadaan tubuh seseorang seperti tinggi, pendek, kurus, gemuk, dan lain sebagainya. Moral ethical self berhubungan dengan etika moral seseorang. Hal ini menyangkut persepsi seseorang mengenai hubungan dengan Tuhannya, kepuasan seseorang akan kehidupan keagamaannya, dan nilai-nilai moral yang dipegangnya. Kemudian personal self, yaitu keadaan pribadi
di mana pemikiran seseorang tersebut mempengaruhi sejauh mana orang itu merasa puas dengan kepribadiannya. Kemudian ada family self, berhubungan dengan keluarganya. Hal itu menunjukkan perasaan dan harga diri seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Dan social self, yaitu penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Berikutnya, ada komponen konsep diri. Yang pertama, menurut Rahmat pada tahun 2007, yaitu ada dua, komponen kognitif atau self-image, yaitu merupakan konsep diri yang dianggap sebagai pengetahuan individu tentang dirinya sendiri. Yang kedua adalah komponen afektif atau self-esteem, yang merupakan penilaian individu terhadap dirinya yang akan membentuk bagaimana penerimaan diri dan harga diri individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Herlock pada tahun 1980, yaitu ada tiga. Yang pertama, perceptual component atau konsep fisik, yaitu mengenai gambaran penampilan fisik dan kesan yang ditimbulkannya. Kemudian yang kedua ada conceptual component atau konsep psikologis, yaitu konsep seseorang tentang ciri-ciri khusus yang berbeda dengan orang lain meliputi kepercayaan diri, ketidaktergantungan, keberanian, kegagalan, dan kelemahan. Yang ketiga ada the attitude component atau komponen sikap, yaitu komponen yang meliputi keyakinan, nilai, aspirasi, dan komitmen yang membentuk dirinya. Berikutnya, ada perkembangan konsep diri. Menurut Taylor, Singh, pada usia 6-7 tahun, batas-batas dari diri individu mulai menjadi lebih jelas sebagai hasil dari eksplorasi dan pengalaman dengan tubuhnya sendiri. Selama periode awal kehidupan, konsep diri individu sepenuhnya didasari oleh persepsi tentang diri sendiri. Kemudian, dengan bertambahnya usia, pandangan tentang diri ini menjadi lebih banyak didasari oleh nilai-nilai yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Elizabeth B. Hurlock, Joan Rais Singgi, Digunarsa, dan Julia Singgi, perkembangan konsep diri dibagi menjadi dua, yaitu primer atau rumah dan sekunder atau luar rumah. Konsep diri primer ini mencakup fisik dan psikologis diri, yaitu bagaimana anak melihat dirinya melalui lingkungan yang ada di rumah itu. Sedangkan konsep diri sekunder ini yaitu bagaimana anak melihat dirinya melalui mata orang lain. Dan konsep diri sekunder ini banyak terbentuk dari konsep diri primer. Berikutnya, ada proses untuk konsep diri. Menurut Hardy dan Hayes, yang pertama ada primer, yaitu dari lingkungan sekitar terdekat, atau bisa diartikan sebagai rumah. Dan yang kedua ada sekunder, yaitu dari lingkungan yang lebih luas dari rumah, atau bisa diartikan sebagai tempat ia bermain, atau tempat ia menempuh pendidikan. Untuk hubungan yang lebih luas ini, diterima dari orang yang ada di luar rumah yang akan mempengaruhi konsep diri yang baru, dan berbeda dari apa yang sudah dibentuk yang ada di dalam lingkungan rumah. Dan hal ini menghasilkan konsep diri sekunder. Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi individu dengan orang-orang di sekitarnya. Apa yang dipersepsi individu mengenai individu lainnya, hal itu tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosial, yang merupakan gejala yang dihasilkan dari adanya interaksi individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Hal itu dijelaskan oleh Lindgren pada tahun 1973. Konsep diri positif dapat memberikan dampak positif kepada seorang individu, dan konsep diri negatif dapat memberikan dampak negatif untuk seorang individu. Dampak positif dari konsep diri positif yaitu memungkinkan seseorang untuk bisa bertahan menghadapi masalah yang mungkin saja muncul. Jadi, orang tersebut dapat menghadapi masalah yang ada di masa depan dengan jauh lebih tenang dan lebih berhati-hati.
Sedangkan dampak buruk dari konsep buruk negatif yaitu memberi pengaruh buruk pada hubungan interpersonal maupun psikologis seseorang. Karena konsep diri sangat berhubungan erat dengan keterampilan interpersonal dan hal itu mempengaruhi hubungan antar individu dengan individu yang lainnya. Ini merupakan list pertanyaan yang ditanyakan teman-teman pada kala itu. Yang pertama yaitu, kenapa peka masuk ke konsep diri negatif? Padahal seharusnya peka ini merupakan hal yang baik. Jadi, saya akan mencoba menjawabnya yaitu, karena peka di sini yang dimaksud ialah peka terhadap hal-hal negatif yang seharusnya diri kita tidak perlu mengetahuinya. Contohnya, apabila ada orang lain yang berpikir jika kita memiliki sikap buruk padahal kita tidak memilikinya atau kita tidak melakukannya. Seharusnya kita tidak perlu memikirkan pemikiran orang yang dapat menghancurkan semangat kita untuk mencapai tujuan yang baik. Jadi, peka yang dimaksud di dalam sini yaitu peka terhadap hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Karena konsep diri berpengaruh kepada pola pikir, jadi pola pikir yang buruk bisa mempengaruhi pola pikir yang baik. Jadi kita harus mengerti bagaimana batasannya untuk memasukkan pemikiran orang lain terhadap diri kita dan bagaimana kita melakukannya sesuai pemikiran orang lain ataupun sesuai pemikiran kita. Karena kita yang lebih mengetahui batasan-batasan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara menghadapi konsep diri negatif. Cara mengatasi konsep diri yang negatif adalah dengan mulai memahami diri kita sendiri dan tujuan apa yang ingin kita capai. Kemudian, kita bisa mulai memperbaiki sisi negatif konsep diri kita secara perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru, karena konsep diri itu seperti pola pikir kita, jadi harus diubah secara perlahan-lahan. Contohnya, apabila kita memiliki kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, kita bisa mulai berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan kita, seperti dengan teman kita, ataupun dengan keluarga kita. Dan seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan kita bisa berkomunikasi dengan orang yang baru pertama kali kita ketemu. Dan semua itu berawal dari sebuah pembiasaan. Jadi pada mulanya, apabila kita memiliki kesulitan berkomunikasi, kita bisa mencoba untuk lebih sering berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Contohnya apabila di rumah bisa berkomunikasi dengan keluarga kita. Hal itu akan menjadi sebuah pembiasaan hingga suatu ketika kita bertemu dengan orang baru, kita bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Berikutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana menyikapi kegagalan? Cara menyikapi kegagalan yang saya temukan ada 5. Yang pertama yaitu menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dengan menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, kita bisa melakukan evaluasi terhadap kegagalan tersebut. Apakah kekurangan kita yang menyebabkan kegagalan itu, atau kelebihan kita yang tidak sesuai dengan kegagalan itu. Contohnya, apabila kelebihan kita berada pada hitung-hitungan, namun kegagalan kita ada pada cerita, dan lain sebagainya. Karena hal itu tidak berkesinambungan, sehingga kita harus menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri untuk mengatasi kegagalan yang akan ada pada masa depan. Kemudian yang kedua yaitu mencintai diri sendiri. Meskipun kita telah mencapai kegagalan atau kita telah mendapatkan sebuah kegagalan, namun untuk mengapresiasi diri sendiri atau mencintai diri sendiri tetap harus kita lakukan. Karena sebelum kegagalan itu terjadi, kita telah berusaha untuk mencapai hal itu. Dan yang ketiga yaitu tetap bersyukur dan menerima kegagalan tersebut. Kita harus tetap bersyukur meskipun hasilnya gagal. Karena dengan bersyukur, di masa depan mungkin kita akan melakukannya lebih baik lagi. Dan menerima kegagalan tersebut sebagai salah satu bentuk untuk mencintai diri sendiri dan tidak menolak kegagalan itu. Karena jika kita menolak kegagalan itu, hal itu dapat menimbulkan stres pada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, menjadikan kegagalan sebagai sebuah pelajaran.
Hal ini sangat-sangatlah penting, karena dengan sebuah kegagalan, kita bisa mencatat banyak hal-hal baru untuk evaluasi ke depannya. Dan itu bisa menjadi pelajaran jika kita melakukan hal yang serupa di masa depan untuk mengurangi presentasi kegagalan yang sama. Jadi kita bisa membuat sebuah pelajaran dari sebuah kegagalan itu. Kemudian yang kelima yaitu membuat rencana untuk menjadi lebih baik dan berpikir secara rasional. Dari sebuah kegagalan itu, kita bisa memikirkan rencana untuk kedepannya, apa yang harus kita lakukan, entah itu kita mengembangkan kelebihan kita, ataupun kita mencari kemampuan-kemampuan lain untuk menutupi kekurangan diri kita. Dan berpikir secara rasional, karena apabila kita terlalu berimajinasi dan berpikir terlalu tinggi, kegagalan serupa akan terjadi lagi. Jadi, kita harus berpikir rasional, seberapa mampukah kita mengerjakannya, dan ekspektasi kita harus pula dijaga. Jangan berekspektasi berlebihan. Kemudian, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu sebutkan 5 implementasi dari konsep diri. Yang pertama, mudah menerima masukan orang lain. Orang dengan konsep diri yang positif, ia akan mudah menerima masukan dan kritik dari orang lain untuk dirinya sendiri. Dan dia akan memilah manakah kritik yang membangun dirinya dan manakah kritik yang akan menghancurkan dirinya. Dia akan memilih kritik yang membangun dirinya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kemudian yang kedua ialah merasa yakin terhadap kemampuannya sendiri. Orang dengan konsep diri positif, ia akan memiliki kepercayaan diri yang sesuai dengan dirinya sendiri. Tidak berlebihan, namun tidak pula kurang. Jadi, dia mengerti kemampuannya dirinya sendiri, dan dia merasa yakin terhadap kemampuan itu untuk mencapai tujuan yang ingin ia capai di masa depan ataupun masa kini. Kemudian yang ketiga, mengetahui persis apa yang diinginkannya. Jadi tujuannya sudah tergambar dengan jelas. Dia mengerti kemana ia harus bergerak, kemana ia harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dia sudah mengerti bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Kemudian, yang keempat, mudah menyesuaikan diri pada sifat orang lain. Orang dengan konsep diri positif, dia akan mudah bergaul dengan orang lain. Jadi, apabila dia bertemu dengan anak kecil, ia akan bisa menyesuaikan dirinya untuk berhadapan dengan anak itu. Dan apabila ia bertemu dengan orang dewasa, ia akan menyesuaikan dirinya untuk berhadapan dengan orang dewasa tersebut. Jadi dia mengerti bagaimana menempatkan dirinya ketika berhadapan dengan orang lain. Kemudian yang kelima, menerima pujian tanpa merendahkan orang lain. Orang dengan konsep diri positif, ia akan menerima pujian dari orang lain tanpa harus merendahkan orang lain. Jadi, dia bisa menerima pujian atau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang istimewa, akan tetapi ia tidak merendahkan orang lain atau menyakiti orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.